Kerap menjadi pertanyaan banyak pihak, apakah sejatinya Indonesia sudah siap menghadapi era digitalisasi dan keterbukaan informasi atau belum? Pertanyaan itu selalu mengganggu dan celakanya terus menemukan relevansinya ketika berbagai kasus kebocoran data informasi milik pribadi, publik, maupun data milik negara berkali-kali terjadi. Pemirsa, kasus kebocoran data pribadi kerap berulang. Faktanya kasus kebocoran data informasi milik pribadi atau publik maupun data milik negara berkali-kali terjadi. Bocoran data pribadi kembali terjadi. Sudah ada 79 kasus terjadi pencurian data. Pada 2021 lalu, sebanyak 279 juta data peserta BPJS Kesehatan diduga bocor. Belakangan, kasus kebocoran data 34 juta paspor WNI terkuak. Kali ini saudara, 337 juta data di Ditjen Dukcapil Kemendagri diduga dijual di dark web. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam kebajikan bagi kita semua. Di sini kami sebagai kelompok 2 akan menjelaskan mengenai perlindungan data pribadi. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Siti Ngahora. Perkenalkan, nama saya Yofe Pamiasira. Perkenalkan, nama saya Abel Vincent Sibagaria. Perkenalkan, nama saya Fata Ismiana Sikumbang. Perkenalkan, nama saya Yeni Grace F. Gutar-Gutar. Perkenalkan, nama saya Naila Fairusani. Perlindungan data pribadi adalah tindakan untuk melindungi informasi yang berkaitan dengan individu yang dapat diidentifikasi. Data pribadi mencakup beberapa hal seperti nama, alamat, nomor identifikasi, data kesehatan, dan hal lainnya yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Perlindungan data pribadi dalam IoT merupakan hal yang penting dikarenakan kecepatan produksi data yang tinggi. Salah satu cara melindungi data pribadi dalam IoT yaitu dengan memastikan bahwa data sudah diproses dan disimpan dengan aman. Data yang dikumpulkan dari perangkat IoT dapat diproses secara real-time di sistem komputasi tepi atau edge computing dan kemudian disimpan dalam cloud untuk analisis lebih lanjut. Penggunaan sistem komputasi tepi atau edge computing memungkinkan data diproses lebih cepat dan secara lokal sehingga mengurangi risiko keamanan dan keterlambatan. Dengan demikian, perlindungan data pribadi dalam IoT melibatkan langkah-langkah penyimpanan dan pengolahan data yang aman. Selanjutnya, untuk menyimpan data pribadi terdapat beberapa aspek penting yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama, kebijakan internal. Tentukan kebijakan dalam pengarsipan data, bagaimana data tersebut akan diolah, atau siapa yang akan mengolah data tersebut. Yang kedua, penyimpanan ruang data yang cukup dan mumpuni. Pastikan untuk ruang penyimpanan data tersebut sudah cukup untuk menyimpan suatu data dan memudahkan bagi pihak yang berwenang untuk dapat menyimpannya dengan mudah. Ketiga, pengujian ruang penyimpanan. Sebelum menyimpan data, terlebih dahulu kita harus melakukan uji coba terhadap ruang data penyimpanan untuk memastikan ketersediaan ruang tersebut. 4. Gunakan enkripsi data. Kita harus menggunakan sistem enkripsi data untuk mengamankan data kita dari pihak yang tidak berwenang. Langkah yang kelima yaitu manajemen disaster recovery, yaitu dengan membuat rencana pembiayaan untuk ruang penyimpanan agar data tetap aman. Langkah keenam, kebijakan penyimpanan dokumen yang tepat, yaitu dengan cara membuat kebijakan mengenai SOP penyimpanan dokumen, serta langsung menentukan siapa yang dapat mengakses dokumen tersebut. Langkah ketujuh yaitu backup rutin, artinya melakukan backup secara rutin agar memiliki kopian-kopian terbaru dokumen penting, serta dapat membantu ketika terjadinya kehilangan data. Langkah ke-8 yaitu penggunaan sistem komputasi tepi dan cloud. Dengan demikian, data diproses dan disimpan secara aman, termasuk penggunaan sistem komputasi tepi terhadap data-data yang sensitif, lalu disimpan di cloud dan ditindaklanjuti. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, maka kita akan dapat menjaga keamanan data-data pribadi dalam IoT. Juga dapat mengurangi terjadinya risiko kebocoran data dan akses dasar. Perlindungan data pribadi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan payung yang mengatur perlindungan data pribadi di Indonesia. Berikut
Untuk beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk perlindungan data pribadi. Yang pertama, menggunakan kata sandi yang kuat untuk keamanan akun online. Yang kedua, tidak sembarangan memberikan informasi kepada orang lain. Yang ketiga, membaca kebijakan privasi online sebelum menggunakan layanan online. Dan yang keempat, melaporkan pelanggaran kepada PDP. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.